Halo guys, kembali lagi dengan saya Aiman di channel All About Cars. Dan kali ini saya akan mereview Mercedes-Benz ML 350 tahun 2012 akhir. Penasaran? Simak selanjutnya. Check this. Oke, Mercedes ML Class tidak hanya memasukkan ML 350 ini, melainkan ia juga memasuki ML 250 CDI atau versi diesel, ML 270, 300, 320, dan 350 ini, dan juga 400 dan 430. Nah, langsung kita bahas ke bagian eksterior depannya. Eksterior depannya mulai dari lampunya. Lampunya dia sudah menggunakan teknologi lampu dari Mercy, yaitu Mercedes-Benz Intelligent Light System. Ini lampunya dan bagian bawahnya dia juga sudah dilengkapi dengan LED DRL yang dilapis dengan chrome di bagian sampingnya. Dan untuk grillnya ML 250 dan juga 350 ini warnanya hitam glossy di bagian atasnya dan ada chrome-nya sedikit di bagian sininya. Itu aja di bagian depan, simple dan bentuknya sangat-sangat tidak terlihat ketinggalan zaman, walaupun ini mobil tahun 2012 di tahun 2020 ini. Itu aja di bagian depan. Yuk kita langsung ke bagian mesin. Oke, kita buka dulu kap mesin dari Mercedes-Benz ML 350 ini. Oke, kita mulai dari bagian kap mesinnya. Kap mesinnya ini sangat-sangat berat, tapi Mercedes-Benz sudah mensematkan fitur hidrolik agar kita membukanya lebih gampang, dan di atas juga sudah dilengkapi dengan peredam. Dan di samping saya sini ada mesin 3500 cc V6 yang disematkan teknologi oleh Mercedes-Benz yang namanya Blue Efficient. Dan mesin 3500 cc V6 ini bertenaga 306 horsepower di RPM 6500 dan torsinya sebesar 370 Nm di RPM 3500. Ini tenaga sangat-sangat luar biasa untuk SUV sebesar ini. Dan untuk 0 ke 100-nya mobil ini bisa mencapai 0 ke 100 dalam waktu 7,6 detik. Dan itu juga sudah sangat luar biasa karena SUV sebesar ini untuk mencapai 0 ke 100-nya hanya di bawah 10 detik. Itu juga sudah keren sekali. Dan untuk top speed-nya mobil ini top speed-nya 235 km per jam, dan itu juga sudah luar biasa. Dan ngomong tentang efisiensi, mobil ini efisiensinya cukup boros. Untuk rute dalam kota, Mercedes-Benz ML 350 ini mencatat 5-7 km per liter, kembali lagi tergantung cara menyetir Anda. Dan untuk rute luar kota dan juga jalan tol bisa mencatat 9 sampai 11 km per liter. Jadi mobil ML350 ini ada plus dan minusnya. Seperti plusnya, tenaganya yang besar, enak untuk dipakai di perjalanan seperti pegunungan dan juga tol dan perkotaan. Tapi untuk dipakai hari-harian, mobil ini tuh sangat-sangat boros. Itu minusnya. Oke, itu aja dari bagian mesin. Yuk kita langsung ke bagian samping. Oke, dari bagian samping kita mulai dari ban dan juga velg dari Mercedes-Benz ML 350 ini. Dari bannya, Mercedes-Benz ML 350 ini menggunakan ban size 265/45 ring 20. Dan untuk velgnya dia masih single tone ya, masih berwarna silver dengan 5 palang, dan berbeda dengan tipe lainnya seperti ML 250 CDI dan juga ML 400. Dan untuk sistem safety pengeremannya dia sudah menggunakan ABS, EBD, traction control, stability control, dan ventilated disc brake di keempat rodanya. Itu aja dari bagian ban dan velg. Kita langsung mulai ke bagian sampingnya.
Dari bagian sampingnya, kita mulai dari spionnya. Spionnya dia bentuknya itu sangat-sangat bagus sekali. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan sen LED di bagian sampingnya. Tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan blind spot monitoring, hanya ada kaca blind spot doang yang tergabung dengan kaca spionnya. Dan di sini juga ada emblem blue efficiency-nya. Dan di bagian samping dia sudah dilengkapi dengan footstep di bagian sampingnya. Dan untuk handle-nya dia belum dilengkapi dengan keyless entry atau keyless smart key karena dia masih menggunakan kunci colok seperti biasa dan belum ada sensor atau keyless entry-nya. Itu aja di bagian samping. Dan dimensinya mobil ini juga sangat-sangat besar, mulai dari panjangnya, wheelbase, tinggi, dan juga lebarnya itu sangat-sangat besar. Itu aja di bagian samping. Yuk kita langsung ke bagian belakang. Oke, dari bagian belakang kita mulai dulu dari bagian atas. Dari bagian atasnya dia sudah dilengkapi dengan spoiler dan juga high mount stop lamp LED yang di sininya ada logo Mercy-nya kecil. Dan juga sini ada washer untuk kaca. Dan di bagian lampunya dia sudah all LED, mulai dari lampu sen, lampu rem, dan juga lampu mundurnya sudah full LED. Di sini juga ada tulisan logo 4MATIC dan ML350-nya. Di bagian bawah, bagian bumper dia sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir dan juga mata kucing di bawah sini. Dan untuk membukanya, membuka bagasi, ada 3 buah cara untuk membuka dan menutup bagasi. Untuk membukanya bisa dari dalam, bisa dari kunci atau dari bagasinya langsung. Tapi untuk menutup bedanya dia tidak bisa, bagian bagasi ini nggak bisa ditutup dari situ, melainkan ada tombol di bagian dalam sini. Kita buka dulu pakai kunci. Nah, ini tombolnya dari bagian situ. Dan di bagian bagasinya ini sangat luas. Di bagian pinggir-pinggirnya dia sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan dan juga sudah dilengkapi dengan tray agar barang-barang kita di bagasi tidak terlihat oleh orang lain di luar mobil kita. Seperti itu, bisa kita balikin lagi traynya. Dan di bawah sini dia sudah dilengkapi dengan ban space saver di sini, tapi sayangnya bannya masih kaleng karena bannya space saver. Dan sini ada talinya yang bisa kita kaitkan, jadi agar kita lebih mudah untuk mengganti ban kalau kita sendirian. Seperti itu, kita tinggal lepas, taruh lagi, dan cara menutupnya dari sini. Dan itu saja dari bagian belakang. Yuk kita langsung ke bagian penumpang belakang. Oke, kita mulai dari bagian door trim Mercedes-Benz ML350 ini. Dari mulai door trimnya, dia sudah dilengkapi dengan wood panel dan handle yang sudah warna silver seperti ini. Dan kacanya dia sudah all auto, jadi lebih memudahkan untuk membuka. Dan di sini dia ada 4 buah AC di bagian belakang yang bisa kita atur dari sebelah sini, karena dia sudah dilengkapi dengan triple zone. Dan di bagian sininya dia sudah dilengkapi dengan armrest dengan 2 buah akomodasi cup holder dan jok yang sudah isofix dan 3 buah seat belt. Dan di bagian sini dia juga sudah dilengkapi dengan seat back pocket, dan di atas ada lampu di sampingnya handgrip. Dan handgripnya juga sudah model retro. Itu aja di bagian belakang, sangat simple dan juga nyaman sekali. Yuk kita langsung ke bagian supir depan. Oke, kita mulai dari bagian door trim dari Mercedes-Benz ML350 ini. Dari mulai atasnya dia juga seperti di belakang sudah dilengkapi dengan wooden panel dan ada lock unlock, dan seperti biasa pengaturan jok Mercy yang ada di bagian sini, dan 3 buah slot untuk memory seat. Di bagian bawah dia ada untuk pengaturan untuk electric mirror dan electric folding, dan 4 buah tuas kaca yang sudah all auto dan lock and load kaca. Dan di sini ada untuk buka dan tutup si bagasi di belakang, dan ini juga ada tempat penyimpanan. Oke, kita langsung masuk. Ya, kita mulai dari sebelah kanan sini. Di sebelah kanan ini ada tuas untuk matikan dan nyalakan lampu, dan juga sudah dilengkapi dengan auto dan
ada untuk mematikan dan menyalakan fog lamp. Ini juga ada tuas untuk handrem, dan uniknya tuas transmisinya Mercedes-Benz ini bukan di bagian tengah tapi di bagian sini. Dan untuk memasukkan D tinggal kita ke bawahin 2 kali, dia akan D, R tinggal ke atasin 2 kali, terus N tuasnya sekali ke bawahin, dan kalau P pencet di belakang sini. Seperti itu. Sangat-sangat simple dan gampang. Dan untuk sebelah kirinya dia dilengkapi dengan tuas sen, terus wiper dan lampu dim. Dan di bawahnya ada tuas untuk speed limiter. Jadi untuk kalian yang belum tahu speed limiter itu apa, speed limiter itu apabila kita mau tidak ketilang, jadi kita mau mengikuti batas kecepatan di tol, misalnya batas kecepatannya 100, kita set di 100. Jadi misalnya kita dari 80 kita gaspol, pas 3 meter udah 100, dia bakal stop di situ dan nggak bisa naik. Di sini juga ada pengaturan untuk steering wheelnya, bisa ke atas dan ke bawah, dan juga sudah elektrik. Dan di bagian konsol tengahnya sini dia sudah dilengkapi dengan head unit, tapi belum dilengkapi dengan touchscreen ya head unitnya. Dan di bagian bawahnya ini baru pengaturan untuk head unitnya, seperti ada radio, disk, terus ini untuk volume dan sig. Dan juga pengaturan head unitnya bisa kita atur dari setirnya, dan juga sudah dilengkapi dengan voice command. Dan di sini juga ada tombol untuk on off, parking sensor, hazard, dan juga traction control. Dan tuas AC-nya juga dia belum digital, tapi untuk kita mengetahui ini udah berapa derajat bisa dilihat dari sini atau dari screen si head unitnya. Dan di bawahnya dia juga sudah ada penyimpanan dan soket untuk charger, 2 buah akomodasi cup holder, dan ini ada tuas head unitnya ini untuk misalnya kita mau ganti-ganti radio, ada di sini. Terus ada back dan macam-macam shortcutnya lagi yang ada di sini. Dan di sini kita tinggal buka, ada glove boxnya di bagian tengah. Center konsolnya yang sangat-sangat dalam sekali. Bisa kita angkat juga ininya, bisa kita pasang lagi. Kita tutup. Dan sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan sun visor dan juga lampu di sini. Bisa kita tutup, dan exit mode retract. Dan di sini ada on off lampu, dan ini juga ada tuas untuk membuka dan menutup sunroof di atas ini, seperti itu. Jadi untuk pencahayaan di mobil ini sangat-sangat bagus karena dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Dan di tengah kaca belakangnya dia sudah auto dimming, dan di sini dia juga sudah dilengkapi dengan glove box yang sangat-sangat besar, dan wood panel di bagian dashboardnya yang membuat mobil ini sangat-sangat mewah sekali. Terlihatnya dengan soft touch di bagian dashboardnya sampai bawah-bawah, detail-detail terkecil pun juga soft touch. Jadi mobil ini sangat-sangat nyaman, tapi minusnya cuman boros. Jadi apabila kalian ingin mobil yang nyaman ini mirip dengan ML350, bisa ngambil yang ML250 CDI. Karena ML250 CDI itu mesinnya 2200 cc diesel, jadi lebih irit dan juga tenaganya kencang juga, seperti itu. Itu aja di bagian dalam. Menurut saya ini oke banget mobilnya buat mobil keluarga dan jalan-jalan, tapi bukan buat mobil harian. Oke guys, gimana menurut kalian review kali ini Mercedes-Benz ML350 ini? Bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.